Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Diberikan rahmatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan meneruskan materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Mohon disimak ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Jadi ada cara lain dalam mengidentifikasi urutan peristiwa. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk diagram alir yang biasa disebut sebagai flowchart ya. Bagaimana caranya? Yang pertama ya, tulis dulu tema besarnya, tahapan siklus air. Kemudian diurutkan dengan tanda panah ya. Ada evaporasi ya, ada kondensasi dan presipitasi dan saling berurutan di sini. Nah, inilah dengan cara, contohnya adalah dengan cara diagram alir atau flowchart ya. Jadi ada beberapa cara ya. Ada peta konsep ya, ada diagram alir, ada menggunakan kolom paragraf dan seterusnya ya. Oke. Kita teruskan. Yang berikutnya adalah pelajaran IPA ya, kali 38 dan kali 48. Faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dan tanah. Ketika air hujan jatuh ke bumi, kemana larinya itu? Itu tadi ke bumi atau ke tanah. Nah, proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Ya, jadi ini proses penjernihan secara alamiah yang namanya infiltrasi ya. Tentunya airnya lebih jernih dan bersih ya. Nah, kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi air tanah? Yang pertama adalah curah hujan ya. Jadi kalau curah hujannya banyak, tentunya air tanah juga banyak ya. Apalagi material batuan. Nah, material batu juga mempengaruhi. Ini untuk apa? Untuk menyaring juga ya, untuk menjaga endapan ya, sehingga air itu menjadi bersih ya. Ini mungkin nanti akan dijelaskan nih Pak Gurwan nih, bagaimana cara proses penjernihan air secara buatan ya. Lanjutnya adalah lereng pegunungan juga bisa mempengaruhi air tanah ya, karena semakin semakin dia miring lereng gunungnya, semakin dia bisa meneruskan ke bawah ke sungai atau ke lautan ya. Gitu. Yang terakhir adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Ya, betul. Ada hubungan antara akar, tumbuhan dan tanah ya. Jadi kalau misalnya banyak tumbuhan, otomatis dapat mengikat tanah menjadi tanah tidak longsor ya. Jadi kalau tanah longsor, akibatnya apa? Tanah akan menjadi bagus ya, kuat. Nah, itulah anakku sekalian materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat atas penjelasan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Guru sekian. Salam merdeka belajar.